Dunia balap motor baru saja menerima tamparan keras tepat di jantung Eropa. Saat semua mata tertuju pada dominasi talenta lokal, seorang pemuda dari Indonesia, Veda Ega Pratama, justru datang dan menghancurkan semua prediksi di Red Bull Ring Austria. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah pernyataan perang teknis. Bayangkan, di sebuah sirkuit yang menuntut keberanian level dewa dan pengereman yang menghancurkan fisik, Veda justru tampil seolah-olah dia memiliki sirkuit itu di sakunya. Para bos tim besar yang biasanya duduk tenang di kursi VIP mereka mendadak berdiri dan mendekat ke monitor. Ada ketegangan yang nyata. Mereka tidak menyangka bahwa ancaman terbesar musim ini datang dari arah timur. Kecepatan Veda bukan hanya membuat lawan tertinggal, tapi membuat logika para pengamat balap terhenti seketika. Mengapa seorang debutan bisa melakukan pengereman sedalam itu tanpa kehilangan keseimbangan? Inilah yang kita sebut sebagai cold shock, sebuah kejutan yang membekukan ambisi lawan bahkan sebelum balapan mencapai lap terakhir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rumor di pedok menyebutkan bahwa data telemetri Veda menunjukkan titik pengereman yang bahkan lebih ekstrim dibandingkan beberapa pembalap kelas menengah yang lebih senior. Pedok Austria tidak hanya bergetar karena suara mesin, tapi karena mereka sadar peta kekuatan dunia sedang bergeser secara radikal hari ini. Untuk memahami mengapa aksi Veda disebut gila, kita harus membedah medan perangnya. Red Bull Ring di Spielberg adalah sirkuit dengan karakter stop and go yang brutal. Tikungan 1 yang menanjak curam langsung diikuti oleh lintasan lurus panjang menuju tikungan 3 yang patah, titik di mana banyak pembalap justru kehilangan nyali. Disinilah skill maut Veda bekerja. Saat pembalap Eropa menggunakan teknik standar, Veda menggunakan gaya body positioning yang sangat agresif, membiarkan motornya bergoyang di batas limit traction control. Ini adalah perjudian tingkat tinggi antara jatuh atau melesat. Veda memilih untuk melesat. Teknik pengeremannya yang disebut late braking mode membuat para mekanik lawan melongo karena ia mampu menghentikan motor hanya beberapa meter sebelum apex tanpa mengalami low side. Ini bukan hanya soal motor yang cepat, ini soal bagaimana otak manusia merespon kecepatan 200 km per jam dalam hitungan milidetik. Bos tim papan atas yang memantau lewat layar sektor per sektor melihat grafik kecepatan Veda yang tidak lazim. Dia melambat di saat yang paling tidak terduga, namun keluar dari tikungan dengan akselerasi yang seolah-olah motornya memiliki tenaga tambahan. Fenomena ini membuat tim-tim pabrikan mulai mempertanyakan, apakah ini murni bakat alam atau hasil dari latihan rahasia yang tidak diketahui dunia luar. Pemandangan di garasi-garasi tim elit Austria berubah dari tenang menjadi kacau saat Veda mulai mengambil alih posisi terdepan. Kamera menangkap ekspresi beberapa manajer tim yang hanya bisa memegang kepala, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan di layar besar. Ada rasa hormat, tapi ada juga rasa terancam yang sangat besar. Bagi mereka, Veda bukan lagi sekedar pembalap undangan atau pelengkap grid. Dia adalah predator yang siap memangsa kursi-kursi empuk pembalap mereka di masa depan. Kabarnya, salah satu direktur teknis tim besar sampai harus memanggil kepala mekaniknya hanya untuk memastikan bahwa motor yang dikendarai Veda benar-benar sesuai dengan regulasi standar. Mereka mencari celah, mereka mencari alasan mengapa talenta Asia ini bisa begitu dominan. Tapi kenyataannya pahit, tidak ada celah teknis, yang ada hanyalah talenta murni yang sedang meledak. Ketakutan para bos ini beralasan, jika seorang anak muda dari Gunung Kidul bisa menaklukkan sirkuit tersulit di Eropa pada percobaan pertamanya, maka masa depan pembalap-pembalap akademi mereka sedang dalam bahaya besar. Ini adalah perang psikologis yang dimulai dari meja manajemen hingga ke lintasan balap, dan saat ini Veda memenangkan kedua front tersebut dengan sangat telak. Namun, di balik kegemilangan itu, atmosfer di paddock sebenarnya sangat panas dan penuh intrik. Menurut laporan dari beberapa jurnalis internasional yang berada di lokasi, terjadi perdebatan sengit di antara beberapa pengurus tim lawan mengenai gaya balap Veda yang dianggap terlalu beresiko. Namun, bagi penonton netral, itulah yang membuat balapan menjadi hidup. Ada rumor yang beredar bahwa sempat ada upaya untuk melayangkan protes ringan terkait manuver overtake Veda di tikungan terakhir yang sangat berani. Tapi setelah melihat rekaman ulang, mereka sadar bahwa manuver itu bersih, hanya saja terlalu berani untuk standar mereka. Veda tidak hanya bertarung melawan pembalap lain, dia bertarung melawan sistem yang selama ini meragukan kapasitas pembalap Asia. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat sesi konferensi pers, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mulai mengarah pada spekulasi teknis. Namun, Veda tetap tenang. Ketenangannya justru semakin membuat para rivalnya frustrasi. Keheningan di sisi pedok lawan berbanding terbalik dengan sorak-sorai di garasi pendukung Veda. Ini adalah drama dokumenter kehidupan nyata yang jauh lebih panas dari fiksi manapun di Netflix.
Banyak yang bertanya, apa sebenarnya rahasia di balik nomor start 9 atau yang akrab disapa Fab9 ini? Para analis olahraga mulai membedah setiap gerakan tubuh Veda saat menikung. Rahasianya terletak pada sinkronisasi antara distribusi berat badan dan kontrol gas yang sangat halus. Di Austria, di mana suhu aspal bisa berubah drastis, Veda mampu merasakan limit ban yang bahkan pembalap berpengalaman pun sering meleset. Dia tidak melawan motornya, dia menari bersamanya. Teknik sliding yang dia lakukan bukan karena motor kehilangan kontrol, melainkan disengaja untuk memposisikan moncong motor lebih cepat ke arah keluar tikungan. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang biasanya hanya dikuasai oleh mereka yang sudah bertahun-tahun berada di kelas utama. Saat para bos tim melihat data ini, mereka sadar bahwa mereka sedang melihat seorang jenius dalam proses. Fab9 bukan sekedar nama, tapi simbol dari evolusi balap motor modern yang menggabungkan keberanian tanpa batas dengan kecerdasan taktis yang sangat tajam. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menyimpan energi bannya, sebuah kematangan mental yang sangat jarang ditemukan pada remaja seusianya. Keberhasilan Veda di Austria langsung memicu perang baru di balik meja, perang sponsor. Dengan jutaan penggemar dari Indonesia yang selalu haus akan pahlawan baru di dunia otomotif, nilai komersial Veda kini meroket tajam. Para bos tim besar tahu bahwa membawa Veda ke tim mereka bukan hanya soal kemenangan di lintasan, tapi soal memenangkan pasar otomotif terbesar di dunia. Kabarnya, beberapa brand global mulai mendekati manajemen Veda dengan kontrak-kontrak yang nilainya fantastis. Hal ini membuat tim-tim yang saat ini menaunginya harus bekerja ekstra keras untuk memagari sang bintang agar tidak dicuri oleh tim pabrikan lain. Fenomena Veda Effect ini benar-benar membuat heboh dunia bisnis MotoGP. Bayangkan, satu kemenangan di Austria mampu menggerakkan pasar yang begitu besar. Ini adalah alasan lain mengapa bos-bos di Pedek melongo. Mereka melihat mesin pencetak uang baru yang juga merupakan mesin kemenangan di sirkuit. Tren pencarian nama Veda Ega Pratama bahkan mengalahkan beberapa bintang papan atas MotoGP di minggu tersebut. Sebuah bukti nyata betapa besar dampak yang dihasilkan oleh aksinya di lintasan Austria. Kini, pertanyaan yang beredar di setiap sudut sirkuit adalah, kemana Veda akan berlabuh selanjutnya? Dengan performa gila seperti di Austria, banyak yang berspekulasi bahwa Veda bisa saja melompati kelas-kelas bawah dan langsung dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Moto2 atau bahkan program percepatan menuju kelas utama. Meskipun ini terdengar ambisius, namun dalam dunia balap yang serba cepat, segalanya mungkin terjadi. Bos-bos besar seperti Aki Ajo yang memiliki mata tajam terhadap talenta muda tentu tidak akan tinggal diam. Mereka melihat Veda memiliki DNA yang sama dengan pembalap-pembalap legendaris. Namun, ada juga suara-suara yang menyarankan agar Veda tetap tenang dan mengikuti jalur yang ada agar mentalnya tidak hancur oleh tekanan yang terlalu dini. Perdebatan ini menjadi topik hangat di kalangan pengamat MotoGP. Apakah dia siap untuk tekanan yang lebih besar? Jika melihat ketenangannya saat dikepung pembalap Eropa di Austria kemarin, jawabannya tampaknya sangat jelas. Dia lahir untuk tekanan ini. Namun, kita harus jujur, setiap kesuksesan besar selalu diiringi oleh sisi gelap berupa tekanan yang luar biasa. Setelah aksi di Austria, ekspektasi terhadap Veda kini berada di tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh rakyat Indonesia kini menaruh harapan di pundaknya, dan media-media internasional akan mulai mencari-cari celah kesalahannya. Inilah ujian sebenarnya bagi Veda. Menang sekali adalah prestasi, tetapi konsistensi adalah hal yang akan memisahkan antara seorang bintang sesaat dan seorang legenda. Kabarnya, di balik layar, tim pelatih Veda mulai meningkatkan standar latihan baik fisik maupun mental untuk menghadapi badai popularitas ini. Mereka tahu bahwa bos-bos tim besar yang sekarang melongo, suatu saat akan mulai menuntut hasil yang sama di setiap balapan. Kesalahan sekecil apapun kini akan disorot di bawah mikroskop global. Tekanan psikologis inilah yang seringkali menghancurkan talenta muda. Namun bagi mereka yang mengenal Veda secara dekat, mereka yakin anak ini memiliki baja dalam jiwanya yang sulit untuk dipatahkan. Tidak bisa dihindari, banyak pengamat yang mulai membandingkan gaya balap Veda dengan Marc Marquez di masa muda. Agresivitas yang terkontrol, kemampuan menyelamatkan motor dari crash, the safe, dan keberanian melakukan manuver di celah yang sempit adalah ciri khas yang identik. Di Austria, kita melihat bayangan Marquez pada diri Veda. Namun, Veda memiliki gaya khasnya sendiri. Pendekatan yang lebih halus di titik keluar tikungan, namun sangat tajam di titik masuk. Bos-bos di pedok yang pernah bekerja dengan Marquez mulai berbisik-bisik mengenai kesamaan data telemetri di antara keduanya. Ini adalah beban yang berat untuk dibandingkan dengan juara dunia berkali-kali. Namun Veda menanggapi perbandingan ini dengan kerendahan hati yang justru semakin menarik simpati publik. Dia tidak ingin menjadi the next Marquez. Dia ingin membangun warisannya sendiri sebagai Veda Ega Pratama yang pertama. Dan langkah pertama untuk itu sudah dilakukan dengan sangat sempurna di lintasan Austria yang sakral tersebut. Inilah akhir dari babak pertama invasi Veda di Eropa. Tapi ini baru awal dari cerita panjang yang akan kita saksikan bertahun-tahun ke depan. Aksi gila di Austria bukan hanya soal piala, tapi soal harga diri dan pembuktian.
Para bos yang melongo hari ini mungkin akan menjadi orang-orang yang berebut tanda tangannya besok. Fab9 telah membuktikan bahwa talenta tidak mengenal batas geografi. Apakah kita sedang melihat calon juara dunia pertama dari Indonesia? Ataukah Austria hanya sebuah kejutan sesaat? Jika melihat dedikasi dan cara dia mengacu motornya kemarin, sepertinya dunia harus bersiap untuk melihat bendera merah putih berkibar lebih sering di podium tertinggi. Drama ini belum berakhir, justru tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Tapi satu hal yang pasti, nama Veda Ega Pratama sudah terkunci dalam sejarah Red Bull Ring sebagai pembalap yang membuat Eropa takjub. Menurut Anda, apakah Veda bisa mempertahankan momentum ini di seri berikutnya? Ataukah apakah rival-rivalnya sudah menemukan cara untuk menghentikannya? Tulis teori kalian di kolom komentar, karena pedok sedang sangat panas saat ini.